Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
amin. Katakan hatiku tenang Tuhan. Hatiku berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Haleluya, pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Haleluya, amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Haleluya Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Semua katakan sekali lagi. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Katakan di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kini mataku hanya tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami sanjung, kami tinggikan. Oh, haleluya.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, sesembahan kami, puji-pujian kami Tuhan, hanya kami naikkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, mempelai pria sorgawi, yang kami rindukan kedatangan-Mu Tuhan, untuk menjemput mempelai wanita-Mu ya Bapa. Kami bersyukur betapa baiknya Engkau Tuhan. Untuk kami ini yang tak ada gunanya, sebetulnya tidak berguna juga Tuhan di hadapan. Tapi Engkau mau mati bagi kami yang tidak berguna ini Tuhan. Kami tidak lebih baik Tuhan daripada hamba-Mu Daud. Dan tidak lebih baik daripada hamba-Mu Gomer seorang pelacur. Tetapi Engkau mati bagi aku, bagi kami semua. Itu sangat berkemurahan bagi kami. Terpuji nama-Mu, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, ibadah kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Karena ibadah kami ini hanya kami alaskan di dalam satu nama yang ajaib. Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk, salam. Kita mau berikan untuk Tuhan, amin. Karena memang luar biasa cintanya bagi kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari demi hari Dia luar biasa. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yo semua sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita dengarkan suara kita saja. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi, yo semuanya, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Terus lebih keras lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Hey! Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk saudara. Capek ya? Saya lihat dari sini ada yang itu baru muji Tuhan. Ya, repot juga ya saudara. Tapi luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah memuji kita sampai tarik nafas, enggak ya. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang sungguh telah mengubah kita semua jadi orang yang diselamatkan. Kasih yang sempurna, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Amin. Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Amin. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu, haleluya Tuhan, bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang, kau beri yang ku pinta Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau beri yang ku pinta. Saat kita mencari saudara, kita mendapatkan Dia. Luar biasa. Tuhan itu baik. Amin. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Amin. Sebab kau Bapakku, Bapa yang haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Kau beri yang ku minta. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saat ku mencari, ku mendapat. Katakan, ku ketuk pintumu Tuhan, dan kau bukakan Tuhan. Haleluya Tuhan, kau baik. Haleluya. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan kami Tuhan, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
sebab Kau Bapakku, Bapa ya. Oh, amin, haleluya. Katakan, Kau beri yang kuminta. Oh, Kau beri yang kuminta saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin Tuhan. Kami ketuk selalu pintu-Mu Bapa. Luar biasa Tuhan. Pintu-Mu selalu 24 jam bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah tidur bagi kami ya Bapa. Bapa yang kekal. Selanjutnya saya mengundang pembicara. Bapak, kami persilakan. Engkau hanya setia, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami datang kepadamu, Engkaulah Bapa kami. Kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan-Mu. Kami dibentuk untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Rupa Kristus yang sempurna dan sejati adalah wujud dari rupa Allah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami rindu untuk jadi sama seperti Engkau. Jadi sama seperti Yesus. Bentuklah hidup kami. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Artinya setiap keputusan-keputusan kami, pilihan-pilihan kami, tindakan-tindakan kami adalah keputusan, pilihan dan tindakan yang diarahkan oleh firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Engkaulah guru agung kami. Kami bersedia untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Buat kami paham, buat kami mengerti, sehingga kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang paling kami cinta, nama yang mulia bagi kami, nama yang kepadanya kami menaikkan doa ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mencintai Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Anda semua untuk membuka pada 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarikh 16 ayat 9, kalau sudah dapat saya undang kita untuk baca bersama-sama. 2 Tawarikh 16 ayat 9, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Amin. Anda lihat bahwa ayat ini terasa bagi kami pengkhotbah ada sedikit keganjalan. Sebab ayat ini dimulai dengan satu statement yang sangat luar biasa, sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati pada Dia. Tetapi kemudian ayat ini diakhiri, khusus ayat ini diakhiri dengan satu
teguran yang berkata kepada Raja Asa waktu itu, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, sebab itu mulai dari sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Oleh sebab itu saya percaya bahwa kebenaran, sama-sama bilang kebenaran, dan teguran, sama-sama bilang teguran, adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagian pertama kita menemukan kebenaran, tetapi bagian kedua kita menemukan teguran. Kebenaran dan teguran bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi kebenaran dan teguran adalah satu paket yang sama. Ketika Anda dan saya menerima kebenaran, maka bersamaan dengan kebenaran yang kita terima, maka selalu ada nasihat dan teguran di dalamnya. Itu sebabnya saya percaya bahwa kebenaran berpotensi untuk menyinggung setiap orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Sekali lagi, kebenaran selalu berpotensi untuk menyinggung setiap orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Kebenaran bukanlah makanan manis yang menina-bobokkan kita dalam segala kesalahan-kesalahan kita. Tetapi kebenaran adalah obat yang pahit bagi jiwa Anda dan saya. Ya, kebenaran itu obat. Sebab kebenaran memulihkan, kebenaran itu obat, sebab kebenaran menyembuhkan. Kebenaran itu obat, sebab kebenaran menyelamatkan. Kebenaran itu obat, sebab kebenaran membawa kita kepada keberkatan. Kebenaran itu obat, sebab kebenaran menolong kita. Lama tidak ketemu, saya mungkin Anda lupa, saya adalah pendeta yang semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Jadi demi kemaslahatan bersama, sering-sering bilang amin. Kebenaran adalah obat yang memulihkan jiwa kita. Kebenaran adalah obat yang memberi kemenangan bagi Anda dan saya. Terima kasih yang bilang amin. Yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Kebenaran itu menyembuhkan, tetapi kebenaran bukan hanya obat, tetapi dia adalah obat yang pahit. Itu sebabnya ada banyak orang mencari kebenaran, ada banyak orang mau tahu tentang kebenaran, ada banyak orang berbicara tentang kebenaran, ada banyak orang berdiskusi tentang kebenaran, tetapi tidak banyak orang siap untuk menerima kebenaran itu sendiri. Contoh yang paling gampang adalah kisah tentang orang muda yang kaya. Satu kali datang kepada Tuhan Yesus. Siapa Yesus? Sang kebenaran itu sendiri. Bertanya kepada Yesus sang kebenaran, guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dia bertanya kepada sang kebenaran, dan yang luar biasanya adalah Yesus sang kebenaran memberi jawaban kepada orang ini sambil berkata, lakukanlah segala perintah Allah. Kemudian Alkitab berkata ketika dia bertanya lebih jauh dan Yesus menjawab, tiba-tiba Alkitab menutup cerita itu dengan satu kalimat, maka sangat sedihlah hati orang yang kaya tersebut, sebab besarlah kekayaannya sehingga dia berbalik dan meninggalkan Yesus. Dia datang kepada Yesus sang kebenaran. Dia bertanya kepada Yesus tentang persoalan kehidupan. Yesus memberi jawaban, dia memberi kebenaran. Tetapi ketika kebenaran itu disampaikan, lihat orang muda yang kaya ini tidak bisa menerima kebenaran. Sebab kebenaran berpotensi untuk menyinggung setiap orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Kebenaran selalu menyakitkan, kebenaran selalu seringkali menjadi sesuatu yang pahit, dan tidak banyak orang siap untuk menerima kebenaran. Hari ini saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan bahas dengan Anda khusus tentang bagian pertama saja. Bagian pertama, statement yang diberikan kepada Raja Asa, kebenaran yang disampaikan. 2 Tawari 16 ayat 9 bagian pertama, kalau tidak keberatan, saya minta kita baca ayat ini sekali lagi. Mari kita baca 2 Tawari 16 ayat 9, bagian pertama saja, 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang
bersungguh hati kepada Dia. Alkitab berkata karena mata Tuhan, artinya Tuhan selalu mencari sesuatu. Tuhan selalu mencari sesuatu. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya, untuk melimpahkan keselamatannya, untuk melimpahkan berkatnya, untuk melimpahkan penghiburannya, untuk melimpahkan pertolongannya. Tetapi sama seperti yang saya katakan tadi, ada banyak orang mau kebenaran, tetapi tidak banyak orang siap untuk menerima kebenaran. Demikian pula dengan kebaikan Tuhan. Tuhan mau berbuat baik kepada setiap kita sebab Tuhan itu memang baik. Tetapi persoalannya adalah tidak semua orang siap dan bisa menerima kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab harus mengatakan Tuhan melimpahkan kekuatannya bukan kepada semua orang yang bisa menerima, tetapi khusus kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Garis bawahi kata bersungguh hati. Kata bersungguh hati dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya menggunakan kata shalem. Anda berkata, kok rasanya familiar Pak, pernah dengar? Ya, sebab Anda dengan mudah langsung menghubungkan dengan kata Yerusalem. Yerusalem, kota damai. Sebab shalem sebenarnya adalah akar kata dari shalom, damai. Tetapi shalem sesungguhnya artinya adalah bukan damai. Tetapi arti sesungguhnya dari shalem adalah tadi, devoted, satu pengabdian sepenuh hati. Sesuatu yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Tepatnya shalem berarti sesuatu yang utuh. Sesuatu yang tidak terpecah. Sesuatu yang tidak terbelah. Sesuatu yang total, sesuatu yang holistik. Kenapa orang Israel memahami shalom, damai sejahtera, berasal dari kata shalem, menjadi utuh, menjadi tidak terpecah, menjadi tidak berbeda, menjadi tidak terbelah. Kalau Anda tanya sama orang Israel, kenapa shalom berasal dari shalem? Damai sejahtera berasal dari keutuhan. Orang Israel akan menjawab begini, ya, sebab damai sejahtera adalah hasil dari jiwa yang utuh. Di mana ada perpecahan, di mana ada keterbelahan, di mana ada perbedaan yang merusak, maka di situ tidak ada ketenangan. Yang setuju katakan amin. Di mana tidak ada kesatuan, maka di situ tidak ada damai sejahtera. Rumah tangga yang terpecah adalah rumah tangga yang tidak punya damai sejahtera. Organisasi yang terpecah adalah organisasi yang tidak punya damai sejahtera. Jiwa yang terpecah, apa yang kita yakini berbeda dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita imani berbeda dengan kelakuan kita. Apa yang kita tahu berbeda dengan perkataan kita. Maka hidup seseorang itu tidak akan mengalami damai sejahtera, ketenangan. Konsep ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya konsep ini sangat revolusioner ketika ditemukan oleh ahli-ahli psikologi. Mereka menemukan bahwa ketika manusia berbohong, apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia tahu, maka manusia ternyata tidak mengalami ketenangan. Detak jantungnya berdetak lebih cepat daripada sebelumnya. Nadinya bergetar lebih keras daripada sebelumnya. Suhu tubuhnya naik beberapa derajat lebih panas daripada sebelumnya. Makanya muncul yang namanya alat pendeteksi kebohongan. Alat pendeteksi kebohongan berfungsi untuk mendeteksi detak jantung seseorang. Makanya ditaruh kabelnya di daerah dada. Berfungsi untuk mendeteksi getar nadi seseorang. Makanya kabelnya juga ditaruh di tangan kanan dan tangan kiri. Dia berfungsi untuk mendeteksi kenaikan suhu dalam tubuh seseorang. Makanya di kabelnya juga ditaruh di dahi. Kenapa? Sebab ketika seseorang berbohong,
apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia tahu, berbeda dengan apa yang dia yakini, detak jantungnya berdetak lebih keras dari sebelumnya, suhunya naik, dia tidak tenang. Dan kalau itu terjadi, mesin itu berkata, Anda berbohong. Sebab orang yang tidak utuh, orang yang tidak solid, orang yang tidak total, orang yang tidak satu, terpecah, terbelah, dia tidak menemukan ketenangan dalam hidup ini. Saya mengajak Anda untuk melihat Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Sebab ayat ini senada dengan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya barang siapa beriman kepada Allah, dia harus nomor satu apa? Apa Bapak Ibu? Dia harus apa? Percaya bahwa Allah ada, dan nomor dua bahwa Allah memberi apa? Upah kepada orang yang apa? Sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi menurut Ibrani 11 ayat 6 ada dua elemen dasar dari iman. Ada dua elemen dasar dari iman. Nomor satu, barang siapa beriman, nomor satu, dia percaya kepada eksistensi keberadaan Tuhan. Nomor satu, percaya, tetapi nomor dua, dia juga bukan hanya percaya, tetapi dia percaya bahwa Allah itu baik. Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dua elemen iman adalah percaya dan sungguh-sungguh. Sama-sama bilang percaya, sama-sama bilang percaya, sama-sama bilang sungguh-sungguh. Jadi iman tidak sama dengan percaya. Di dalam iman ada percaya, tetapi percaya belum tentu iman. Sebab iman adalah bukan hanya percaya, tetapi iman adalah percaya sungguh-sungguh. Iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman adalah percaya yang sungguh-sungguh. Nah, bagi kita yang sudah percaya, percaya bukan lagi menjadi problem utama kita. Sebab kalau saya tanya pada Anda, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Kemungkinan besar semua akan menjawab, ya, saya percaya. Bagi kita yang sudah percaya, problem utama kita bukan pada percayanya, tetapi problem utamanya ada pada sungguh-sungguh. Bagi mereka yang belum percaya, problemnya ada pada percaya itu sendiri. Tetapi bagi kita yang sudah percaya, problem utamanya ada pada sungguh-sungguh. Apa itu sungguh-sungguh? Sama dengan 2 Tawari 16 ayat 9. Percaya yang total, percaya yang utuh, percaya tidak terpecah, tidak terbelah, percaya yang tunggal, percaya yang berfokus pada satu titik. Nah, hari ini pertanyaannya adalah, yang saya mau bawa pada Anda adalah, kalau ada percaya yang total, apakah ada percaya yang tidak total? Kalau ada percaya yang sungguh-sungguh, apakah ada percaya yang tidak sungguh-sungguh? Ya. Kalau ada percaya yang utuh, apakah ada percaya yang terpecah, percaya yang terbelah, percaya yang tidak utuh? Ya. Oleh sebab itu hari ini saya mencoba untuk membawakan pada Anda beberapa contoh dalam Alkitab dari percaya yang tidak utuh, percaya yang terpecah, percaya yang terbelah, percaya yang menjadi berbeda, percaya yang tidak total. Saya siapkan 3, tapi mari kita lihat seberapa jauh kita bisa melangkah. Kenapa 3, Pak? Apakah hanya ada 3 contoh iman yang terpecah dalam Alkitab? Tidak, ada banyak. Kenapa pilih 3? Jawaban saya sederhana, sebab pendeta suka angka 3. Sebab 2 poin terlalu sedikit, Anda senang, saya yang susah. 4 poin, saya susah,
Anda juga susah sebab pulangnya agak kelamaan. 3 poin mungkin agak lebih pas. Win-win solution, minimal keluar dari gedung ini Anda masih mau senyum sama saya. Nggak ada yang bilang amin. Ampunilah mereka ya Tuhan. Muka-muka Anda muka-muka serius. Mari senyum sebentar. Oke, mari 3 hal saya coba sampaikan, sediakan 3. Tapi mari kita lihat seberapa jauh saja. Lukas pasal 5 nomor 1. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Contoh nomor 1 dari iman yang terpecah, iman yang terbelah. Nomor 1, Lukas 5 ayat 4 sampai 5. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, atau yang kita kenal dengan nama Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Seandainya hanya dari 2 ayat sederhana ini, kemudian saya bertanya pada Anda, menurut Anda dari 2 ayat ini, apakah Petrus taat pada Yesus atau tidak? Saya percaya Anda akan menjawab taat. Kenapa? Sederhana. Ayat 4 Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Ayat 5 Alkitab berkata, ya Petrus menjawab, Guru, walaupun sepanjang malam kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Berarti dia taat. Tetapi mari kita perhatikan dengan lebih dalam, kita perhatikan dengan lebih mendetail. Perhatikan ayat 4 sekali lagi. Seandainya Anda punya bahasa Inggris, silakan Anda periksa bahasa Inggris sebab lebih cocok dengan bahasa aslinya. Dalam bahasa Inggris, Alkitab berkata begini ayat 4. Tuhan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah. Bahasa Inggris menggunakan kata your nets. Bagi Anda yang mengerti bahasa Inggris, apabila kata benda ditambah huruf S di belakang, maka dia menjadi kata benda jamak. Jadi bahasa yang sebenarnya, translasi yang sesungguhnya adalah tebarkanlah jala-jalamu. Berapa banyak jala yang Tuhan Yesus suruh Petrus tebarkan? Tolong dijawab, banyak. Berapa banyak jala yang Tuhan Yesus suruh untuk Petrus tebarkan? Banyak. Nah, mari Anda pindah ayat 5 sebab dia berkata your nets, jala-jalam. Ayat 5 Petrus menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, Inggrisnya berkata, I will throw down my net. Petrus kemudian menjawab pada Tuhan Yesus, aku akan menebarkan jalaku. Net, tidak ada S, berarti itu adalah kata benda tunggal. Jadi berapa banyak jala yang Tuhan Yesus suruh Petrus tebarkan? Apa tadi? Banyak. Tetapi ayat 5 berkata, Petrus ternyata menebarkan berapa jala? 1. Sekali lagi yang terakhir, Tuhan Yesus suruh dia tebarkan berapa jala? Banyak. Petrus ternyata menebarkan hanya berapa jala? 1. Berarti kalau ditanya apakah Petrus taat? Jawabannya adalah iya, taat, tetapi tidak sepenuhnya taat. Iman model ini saya sebut sebagai iman separuh. Taat, tetapi separuh taat. Sebab Tuhan Yesus suruh dia lemparkan banyak. Kenapa Tuhan Yesus suruh Petrus untuk lemparkan banyak jala? Sederhana, sebab Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan mendapatkan banyak ikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata lemparkan
jala-jalamu. Tetapi karena Petrus hanya melemparkan satu jala, Lukas ayat 6 kemudian memberi keterangan tambahan kepada kita, dan Lukas harus memberi keterangan ini sambil berkata, maka ketika Petrus mendapat ikan, Alkitab berkata, dan jala Petrus mulai koyak. Jala Petrus mulai koyak. Kenapa mulai koyak? Mulai hancur. Kenapa jala Petrus mulai rusak? Sederhana, sebab dia suruh lempar banyak, kamu cuma lempar satu. Satu jala tidak sanggup menampung banyaknya ikan yang dia dapat hari itu. Sama, saya percaya bahwa Tuhan tidak mau hidup kita koyak. Saya percaya bahwa Tuhan tidak mau finansial keuangan kita koyak. Saya percaya Tuhan tidak mau kesehatan kita koyak. Saya percaya Tuhan tidak mau masa depan kita koyak. Saya percaya Tuhan tidak mau anak-anak kita menjadi koyak. Gak ada yang bilang amin. Sudah urat leher keluar, muncrat kanan, muncrat kiri, sudah keringatan, gak ada yang bilang amin. Ampunilah mereka ya Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak mau rumah tangga Anda koyak. Saya percaya, amin, amin. Tetapi kenapa kehidupan kita seringkali koyak? Kenapa kehidupan kita, hati kita menjadi koyak? Sederhana, saya percaya bukan karena Tuhan mengizinkan, tetapi saya percaya karena kita tidak taat. Ataupun Anda berkata, tapi saya sudah ke gereja Pak. Betul, Anda sudah ke gereja, Anda melakukan yang satu, tetapi persoalannya adalah Anda tidak melakukan yang lain. Anda separuh taat. Gereja Anda datang, pelayanan Anda lakukan, tapi korupsi jalan terus. Benci masih tetap ada, iri masih tetap tidak berubah. Ini yang terjadi dengan kita, adalah kita seringkali punya iman separuh. Kita lakukan yang satu, tetapi kita tidak melakukan yang lain. Merasa bahwa kita sudah taat, padahal kita tidak sepenuhnya taat. Kita separuh taat, kita punya iman separuh. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus mengingatkan Anda dan saya. Dan dia berkata, inilah hukum terutama dan pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap arti dia tidak minta 50% dari waktu Anda. Dia tidak minta 60% dari keuangan Anda. Dia tidak pernah minta 70% dari kemampuan Anda. Dia tidak pernah minta 80% dari hati Anda. Dia tidak minta 90% dari hidup Anda. Dia minta 100% dari seluruh kehidupan kita. Saya selalu mengajar orang dan berkata, Tuhan tidak minta banyak. Dia tidak minta sebagian besar. Tetapi dia minta satu saja. Apa satu yang dia minta dari kita? Dia minta kita menyerahkan semua. Sama-sama katakan, Tuhan tidak minta banyak. Sama-sama katakan, Tuhan cuma minta satu. Sama-sama katakan, Tuhan cuma minta semua. Dia nggak minta sebagian besar, 70%, 80%, dia minta semua. Artinya ketika, Pak, apa artinya menyerahkan 100% hidup saya pada Tuhan? Apakah saya harus kerja di gereja, kerjaan saya makan tidur doa, makan tidur doa, makan tidur doa, makan tidur doa, makanya tambah besar kayak Pak Doni. Apa artinya itu? Artinya bukan makan tidur doa, no, artinya hidup kudus yang Anda coba tampilkan ketika Anda ada di dalam gereja adalah hidup kudus yang sama yang harus Anda miliki di luar gereja. Makanya saya tidak percaya pada dikotomi kehidupan manusia, sekuler dan sakral, dunia kerja dan dunia rohani, dunia gereja. No, saya percaya all things are spiritual. Segala sesuatu itu rohani. Coba Anda renungkan, kenapa Alkitab banyak bicara soal keuangan lebih daripada sorga dan neraka bahkan.
Perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ambil adalah perumpamaan terbanyak soal uang dan pekerjaan. Sederhana, sebab bagi Alkitab keuangan adalah hal yang rohani. Artinya uang yang Anda pakai untuk memberi persembahan adalah uang pengelolaan uang yang sama yang harus Anda gunakan ketika Anda di luar sana. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saya sudah memberi sebagian 10%, 20%, 25% dari uang saya ke gereja, pekerjaan Tuhan di muka bumi. Kemudian saya berhak menggunakan 70% sesuka-suka saya. Kan saya sudah kasih persembahan di gereja. Kan saya sudah tolong pembangunan gereja. Kan saya sudah bantu pekerjaan Tuhan di gereja. Sisanya terserah saya dong. Anda mau pakai pakai pelacur, terserah saya. Anda mau pakai uang yang sisa untuk mabuk-mabukan, terserah saya. No. Dalam Alkitab, uang Anda seluruhnya penggunaannya harus kudus, rohani di hadapan Tuhan. Waktu kita kudus, kehidupan kita kudus. Perhatikan, kenapa Alkitab banyak bicara tentang hubungan seksual suami dan istri. Dalam Alkitab, tempat tidur suami dan istri adalah kudus di hadapan Tuhan. Sebab it's all spiritual. Kenapa Alkitab mengatur tentang hubungan atasan dan bawahan? Sebab bagi Alkitab sama sederhana bahwa hubungan dunia kerja adalah hubungan yang rohani. Sesuatu yang spiritual. Tidak terpecah, tidak terbelah, utuh, tunggal. Itu sebabnya Roma 6 ayat 13. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat 13. Ini yang dikatakan Rasul Paulus kepada setiap kita. Roma 6:13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Kalimat berikutnya, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Paulus berkata, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Artinya bukan satu. Artinya dia menyuruh kita untuk menyerahkan semua. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, tebarkan banyak jala. Serahkanlah seluruh anggota tubuhmu. Bukan cuma satu. Artinya, apakah mata anggota tubuh? Kalau mata anggota tubuh, serahkanlah matamu kepada Tuhan. Apakah telinga anggota tubuh? Kalau telinga anggota tubuh, serahkan telingamu kepada Tuhan. Apakah tangan anggota tubuh? Ya, kalau begitu serahkan tanganmu pada Tuhan. Apakah otak anggota tubuh? Ya, kalau begitu serahkan pikiranmu kepada Tuhan. Apakah hatimu anggota tubuh? Ya, kalau begitu serahkan isi hatimu kepada Tuhan. Sekali lagi, persoalan kita adalah kita menyerahkan satu, tetapi kita tidak menyerahkan yang lain. Seringkali kita menyerahkan tangan kita untuk Tuhan. Kenapa? Sebab waktu lagu cepat, kita tepuk tangan. Waktu lagu lambat, kita angkat tangan. Waktu memberi persembahan, kita beri pakai tangan. Waktu mendoakan orang, kita tumpang tangan. Tangan kita serahkan untuk Tuhan, tapi seringkali mulut tidak kita serahkan untuk Tuhan. Ada guyonan di antara kami pendeta. Sambil berkata, itu ibu, rohani, sangat rohani. Rajin pelayanan, rajin datang dalam ibadah. Cuma satu yang salah, apa itu? Mulutnya jahat, lebih jahat dari setan. Makanya itu ibu mungkin ya, ini untuk baptis selam. Dia berkata, ibu itu waktu dibaptis, badan masuk ke air, mulut ngambang ke atas. Makanya perlu dibaptis ulang. Dan kalau baptis ulang, mulut masuk lebih dahulu. Kenapa? Sebab kita serahkan yang satu, kita tidak serahkan yang lain. Laki-laki seringkali serahkan mata, tapi otak gak pernah diserahkan. Makanya kalau lihat yang bening-bening, pikiran langsung ngeres.
Ibu-ibu serahkan telinga, tetapi persoalannya tidak pernah serahkan hati. Itu sebabnya kalau dengar omongan tetangga sebelah, langsung mudah untuk kecewa dan pahit hati. Persoalan dengan kita selalu adalah kita serahkan satu, tetapi kita tidak menyerahkan yang lain. Sama, baca Alkitab pun seringkali sama. Kita cari ayat mana yang kita suka. Mazmur 91, perlindungan Tuhan, yes. Kita stabilo, kita garis, terus garis. Sampai itu Alkitab bolong, gara-gara terlalu sering digaris. Tetapi bagaimana dengan ayat soal, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib dan ikutlah aku. Kita tidak pernah warnai itu, kita tidak pernah garis itu. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Kita garis, kita suka. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat soal pengampunan? Bagaimana soal ayat-ayat tentang kesabaran dan pengendalian diri? Kita selalu memilih ayat mana yang kita suka, kita pegang. Mana yang mengganggu kenyamanan kita tidak pernah kerjakan. Kita ambil yang satu, kita membuang yang lain. Makanya saya selalu berkata akhir-akhir ini kepada teman-teman saya. Dan saya berkata kepada Anda, Yesus membayar harga hidup kita lunas. Tetapi seringkali kita membalas Yesus menyerahkan hidup kita nyicil. Kita tahu bahwa Yesus bayar harga hidup kita lunas. Tetapi kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, nyicil. Kita serahkan satu, kita tidak pernah bayar yang lain. Hari ini adalah hari di mana kita harus mengintrospeksi hidup kita. Apakah kita sampai pada kesegalaan dalam Kristus. Menyerahkan segalanya bagi Dia yang layak untuk menerima, sebab Dia sudah membayar harga nyawa kita lunas di atas kayu salib. Coba kita kembali pada satu cerita ini dan saya tutup dengan kisah ini. Kalau pendeta sudah bilang yang terakhir penutup, semua jemaat dalam hati berkata haleluya. Dalam Matius pasal 19, kisah tentang orang muda yang kaya. Problem utama dari orang muda yang kaya, mungkin Anda melewati itu. Dan Anda tidak bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi mari kita perhatikan baik-baik. Matius 19 mulai ayat 16. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus. Berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal itu, turutilah, apa Bapak Ibu? Segala. Turutilah segala perintah Allah. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 18. Perhatikan pertanyaan orang muda yang kaya. Kata orang itu kepadanya, apa? Tunggu, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau memperoleh hidup kekal, ini yang harus kamu lakukan. Turutilah, apa tadi? Segala perintah Allah. Tiba-tiba dia datang dan bertanya, perintah yang mana? Kalau saya Tuhan Yesus, kalau tidak digampar, itu mujizat, saudara. Segala berarti segala. Kenapa kamu mesti tanya, yang mana? Masa segala ada kata yang mana? Segala artinya segala. Berarti konsep pemikiran orang muda yang kaya ini adalah sama. Kalau saya sudah buat satu, berarti saya sudah taat semua. Kalau saya sudah ke gereja, kalau saya sudah kasih persembahan, berarti saya sudah taat semua. Sorga sudah di tangan saya. No. Kenapa Anda berpikir bahwa Anda lakukan yang satu, berarti Anda sudah lakukan semua. Tuhan Yesus berkata segala, kenapa dia harus tanya yang mana?
Segala berarti semua. Tapi buat saya Tuhan Yesus sangat sabar hari itu. Dia sangat baik. Dan dia berkata, ya lakukan perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan sama-sama apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, segala. Wow. Dia berkata segala, semuanya itu, segalanya telah aku turuti, apalagi yang masih kurang. Dan dia menjawab, hei, semua itu, segala itu aku sudah lakukan. Ingat. Dan Tuhan Yesus sangat sabar, lihat ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, sama-sama 1, 2, 3, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dengar. Ini tafsiran saya, ini tafsiran. Perhatikan cara saya menafsirkan ayat ini. Ini tafsiran saya, Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan perceraian, tetapi perbedaan memperkaya kesatuan. Merdeka. Mohon maaf tahun politik. Ini tafsiran saya. Waktu Tuhan Yesus berkata, ini caranya memperoleh hidup kekal. Lakukanlah segala perintah Tuhan. Kemudian dia bertanya, yang mana? Segala seharusnya berarti segala. Tetapi dia tanya yang mana, dia pilih. Kemudian Tuhan Yesus berkata, A, B, C, D, E. Ini kesimpulannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian dia berkata, oh yang itu sudah kulakukan sejak dari aku masih muda. Berarti saya tanya, dia mengasihi sesama manusia? Ya, sebab dia berkata apa? Aku sudah melakukan. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, oh sudah? Mari saya tes. Kalau kamu sudah merasa mengasihi sesama manusia, bisa enggak kamu lakukan ini? Pulanglah ke rumah, jualah segala milikmu. Bagikan pada orang miskin. Membagikan pada orang miskin, itu mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Mengasihi sesama. Yesus menantang ketika dia berkata, saya sudah mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus berkata, oh ya, kamu mengasihi manusia mungkin hanya dengan 1%, 2%, 10% dari keuanganmu. Mari kita coba serahkan mengasihi manusia 100% dari keuanganmu. Kamu bisa atau tidak? Tiba-tiba dia pulang dengan hati yang sedih. Persoalannya sama selalu dengan kebanyakan kita, termasuk saya. Merasa sudah kasih 10.000 sama pengemis, merasa sudah jadi orang yang paling dermawan di seluruh dunia. Merasa sudah duduk di gereja, merasa sudah melayani, merasa Anda orang yang paling suci di antara semua makhluk di muka bumi. Salah. Mari kita belajar mengalami kesegalaan dalam Kristus, menyerahkan seluruh hidup kita. Apalagi yang kurang. Hari ini biarkan firman Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kalau tangan Anda sudah beri, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan mata? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan mulut? Bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan hati kita? Kalau Anda merasa sudah, bagaimana dengan rumah tangga Anda? Bagaimana dengan hubungan suami dan istri? Bagaimana dengan hubungan orang tua dan anak? Bagaimana hubungan dengan persaudaraan? Anda merasa sudah? Bagaimana dengan hubungan antara jemaat satu yang lain? Bagaimana Anda memperlakukan orang yang lebih tua? Bagaimana Anda memperlakukan orang yang lebih lemah dan menderita dan yang miskin? Mari kita bertumbuh terus di dalam Kristus sampai satu titik kita bisa berkata, segala milikku adalah kepunyaan. Mari saya undang kita datang pada Tuhan. Pemain musik. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Oh, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, di dalam hidup. Oh, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Saya bersukacita sebab Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengasihi kita separuh, tidak mengasihi kita 3/4, tapi Alkitab mengajarkan pada kita, meyakinkan kita bahwa Dia mengasihi kita dengan segenap hatinya. Itu sebabnya Dia menyerahkan setiap kehidupannya. Tiap tetes darahnya adalah tetes darah yang ditumpahkan sampai tetes darah terakhir bagi Anda dan saya. Itu sebabnya Dia tidak pernah berhenti ketika tentara mulai memukul Dia. Dia bisa berhenti di sana dan berkata, yang penting kan saya sudah cukup dipukul untuk engkau. Tapi Dia melangkah lebih jauh. Yesus tidak berhenti waktu mereka mulai memfitnah Dia. Yesus tidak berkata, kan aku sudah mengasihi engkau sampai bersedia difitnah oleh engkau. Dia tidak berhenti di sana. Yesus tidak berhenti ketika mereka mulai meludahi Dia. Yesus bisa berkata, aku mengasihi engkau, bahkan aku sanggup menerima ludah karena engkau. Yesus berjalan terus. Dia tidak berhenti ketika pukulan itu mulai menderat, cambuk itu mulai menghancurkan punggungnya dan berkata, at least punggungku sudah dihancurkan untuk engkau. Tapi Yesus berjalan lebih jauh. Dia juga tidak berhenti ketika mereka mengenakan mahkota duri kepada atas kepalanya. Padahal di situ Dia bisa berkata, paling tidak, at least saya sudah bersedia menghancurkan muka saya, kepala saya, meneteskan darah di atas kepala saya untuk engkau. Tapi Dia tidak berhenti di sana. Dia naik terus, bahkan Dia menjalani jalan Via Dolorosa di mana seluruh kekuatannya menjadi habis. Sehingga Dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk bangkit berdiri dan mengangkat salibnya sekali lagi.
Paling tidak dia berkata, karena aku sudah diludah, karena aku sudah difitnah karena engkau, karena aku sudah dipukul karena engkau, karena aku sudah dimahkotai duri karena engkau, kan punggungku sudah dihancurkan karena engkau. Dia bisa berhenti hari itu di jalan Via Dolorosa. Seluruh kekuatanku habis karena engkau, dia bisa berhenti di sana. Tapi hari itu dia tidak berhenti. Hari itu dia berjalan terus ketika mereka mulai mengambil seluruh bagian pakaiannya dan membuat dia telanjang hari itu. Hari itu dia bisa berhenti dan berkata, lihat, aku dipermalukan, ditelanjangi depan umum karena engkau. Dan dia berkata, cukup bukan? Tapi hari itu dia tidak berhenti. Dia bahkan bersedia membiarkan tangan dan kakinya dipaku, dan hari itu dia bisa berhenti. Tapi hari itu Yesus tidak berhenti hanya dengan tangan dan kaki dipaku. Setiap helaan nafasnya, setiap penderitaannya, setiap hembusan nafasnya, dan setiap tetesan darah, dia curahkan sampai habis untuk Anda dan saya. Dia bayar nyawa kita lunas. Dia bayar hidup kita lunas. Dia bayar harga jiwa kita lunas. Dia bayar dengan tiap tetes darah terakhir. Itu sebabnya Paulus berkata, dia bisa mati biasa, tapi dia setia sampai mati. Dia bisa berhenti di tengah jalan, tapi dia tidak pernah memilih untuk berhenti mencintai Anda dan saya. Cinta inilah yang harus kita pelajari dari dia. Dan sama Yesus yang menyerahkan segala-galanya, kita belajar untuk hidup menyerahkan kesegalaan dalam Kristus. Kaulah segalanya. Biar ini jadi doa kita di dalam hidup. Biar ini jadi kerinduan kita. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Haleluya. Selama sama-sama bangkit berdiri, kita datang pada dia, kita sembah dia. Saya serahkan. Sihimu Saya minta Bapak Andrianto berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapak Andrianto. Kaulah segala. Mari kita semua mengangkat tangan kita yang percaya dia segalanya. Tidak yang percaya Yesus ada di dalam hidupmu. Yang gak percaya gak usah angkat tangan. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi, amin. Kami mengasihimu Tuhan, memuliakan Bapa dan Rajaku, mengasihimu, mengasihimu. Kita ulangi, mengasihimu. Sekali lagi katakan, mengasihimu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan buat firman
Bapa. Kami senantiasa berikan segenap hati kami Tuhan. Berikan segalanya yang terbaik buat pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh kembali diingatkan Tuhan, untuk kami selalu memberikan yang terbaik. Kami selalu peduli buat sekitar kami Bapa, terutama untuk pekerjaan-Mu di dunia ini Tuhan. Untuk sekeliling kami Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kau berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami menjalankan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap studi kami Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu kaum muda di dalam setiap sekolah mereka juga boleh menjadi kesaksian Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Pendeta Doni Tatimu Tuhan. Kau pakai lebih hari lebih indah sebagai saluran buat berkat buat kami semua Tuhan. Biar nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Bersama Ibu Gembala, ucapkan terima kasih kepada Bapak Doni, Bapak Pendeta Doni. Terima kasih atas peranannya, luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus jangan lupa tanggal 18 Mei di 2023, jamnya sama ya, jam 9 seperti sekarang. Oke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan bisa dijalankan ketika mau berkata hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kau. Sekali lagi kita mau berkata hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hanya Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau yang sudah memberi, mari kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, ikat dengan Roh-Mu. Amin. Hidup, saya sekali lagi mengundang Bapak Pendeta Doni untuk memberikan doa berkatnya di tempat ini. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. oh haleluya. Hidupku menggenapi firman. oh haleluya. Tanda mujizat Serta
Bapa kami dalam surga, kami berdoa di penghujung dari ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah setiap kami dinasihati, setiap kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu, setiap kami diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Sungguh firman-Mu pelita dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu kami terlalu percaya rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh masa depan kami kepadamu. Kami percaya bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Engkau tahu setiap kebutuhan umatmu. Engkau tahu setiap kekurangan, kelemahan, dan keperluan kami. Oleh sebab itu bekerjalah Roh Kudus. Bagi mereka yang perlu, Engkau mencukupkan. Bagi mereka yang ada dalam segala kelemahan, Engkau menyempurnakan. Bagi mereka yang semua ada dalam banyak hal yang salah, Engkau membawa pertobatan dan pemulihan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami pulang dari sini, kami pulang sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Orang yang mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Orang-orang yang ditolong, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dihiburkan, dipulihkan, orang-orang yang menerima berkat daripada Engkau. Kami percaya Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini. Berkati penggembalaan yang ada. Berkati teman-teman pelayan-pelayan yang ada. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh makin setia untuk membawa Kristus di mana saja kami berada. Oleh sebab itu kami percaya bahwa ibadah memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu kami siap menerima keuntungan yang besar dari ibadah pada hari ini. Angkatlah dua tangan Anda tinggi. Kita percaya bahwa kiranya wajah Tuhan menyinari engkau, memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah wajah Tuhan, hadirat Tuhan menyertai bersama-sama dengan kita, pulang bersama-sama dengan kita, ada bersama-sama dengan kita. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, masa depanmu, pekerjaan pelayananmu, kesehatanmu dalam hatimu, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.